Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 11 Sungai Tengah, yang ulun hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Sungai Tengah. Bapak Ibu, jadi kami di sini mohon izin untuk melaksanakan rencana tindak lanjut atau pengimbasan yang kami lakukan ketika pelatihan literasi dan numerasi bagi guru SD dan SMP se-Kabupaten SD Angkatan 2 yang dilaksanakan di Balai Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan dari hari Senin sampai Jumat 14 sampai 19 Agustus 2023. Jadi Bapak Ibu, ulun minta izin di sini bukannya ulun pembisanya ataupun ahlinya, jadi di sini berbagi aja atau sekedar berbagi ilmu atau pengalaman yang sudah kami lakukan ketika kami pelatihan kemarin. Sebelumnya ulun di sini ingin menampilkan raport pendidikan SMP Negeri 19 Sungai Tengah pada tahun 2023. Kemampuan literasi kita pada tahun 2023 ini kuning Bapak Ibu, jadi tidak apa, kalau normanya kan hijau yang bisa dikatakan baiklah, tapi kita masih kuning, yaitu sedang ya, siswa sudah mencapai kompetensi minimum, tapi tidak semua. Jadi tidak semua. Kemudian untuk kemampuan numerasi kita merah, jadi masih dikatakan sangat kurang lah gitu. 31,82% siswa sudah mencapai kompetensi umum, jadi hanya 31%. Capaiannya turun lagi dari tahun 2022, yaitu 4,53%. Ini salah duanya raport pendidikan SMP kita. Sebenarnya masih ada lagi sih yang ditampilkan di dalam raport pendidikan itu. Tapi yang kita bahas pada kali ini hanya dua, yaitu literasi dan numerasi. Yang menjadi akar masalah adalah untuk numerasi, kompetensi pada domain bilangan. Jadi siswa itu masih belum. Kemudian kompetensi pada domain aljabar hanya 51,12 dari 100. Selanjutnya kompetensi pada domain data dan ketidakpastian, jadi siswa itu juga belum. Dan selanjutnya kompetensi pada domain geometri, kompetensi pada mengetahui level 1, kompetensi pada menerapkan level 2, dan kompetensi menalar. Untuk literasi, indikator yang perlu ditingkatkan yaitu kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks level 1. Kemudian kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks level 2. Dan yang terakhir kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks level 3. Jadi ini akar masalah yang ada pada rapor pendidikan kita di SMP 19 Sungai Tengah. Lanjut, rekomendasi dari Kementerian Pendidikan. Rekomendasinya yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Itu yang dari Kemendikbud. Jadi satuan pendidikan itu meningkatkan kompetensi GTK, mempelajari konten, pengembangan diri dan memahami bilangan aljabar, geometri, data dan ketidakpastian di PMM. Jadi disuruhnya kita mengakses PMM. Jadi membuka PMM, di situ ada nanti dijelaskan. Kemudian untuk literasi, prioritasnya itu peningkatan kompetensi GTK juga dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Jadi itu tadi rekomendasinya. Untuk pembenahan dari yang rapor pendidikan yang tadi. Kemudian 3 aspek indikator dalam literasi dan numerasi. Yang pertama ada AKM, kemudian survei lingkungan belajar pada bulan Oktober nanti kita akan melaksanakan, dan juga survei karakter. Nah, ini ulun susun berdasarkan pendapat ulun, tapi mungkin bisa Bapak Ibu menambahi nanti. Jadi ulun kemarin menyusun langkah yang akan diambil oleh SMP 19. Kalau menurut ulun untuk literasi bisa setiap pembelajaran itu dilakukan membaca 10 menit.
Jadi sebelum mulai pelajaran, bisa siswa itu diajak membaca dulu 10 menit. Kemudian dia membaca apa yang dia baca. Setelah itu guru bertanya kepada siswa apa yang dibacanya. Jadi siswa itu tahu kan apa yang isinya yang dibacanya itu nah. Atau dia hanya sekedar membaca tapi tidak tahu isinya. Kalau kebetulan yang untuk membenahi literasi. Kemudian kalau untuk numerasi itu bisa menerapkan konsep matematika dalam berbagai kegiatan. Jadi kalau menurut gue numerasi itu tidak hanya berpatok pada pembelajaran matematika saja. Jadi bisa juga pada mapel-mapel lain. Jadi usahakan kalau bisa membawa konsep matematika dalam berbagai kegiatan atau berbagai ya secara keseluruhan atau pelajarannya lah gue, Pak. Jadi misalnya kayak pembelajaran IPA, bisa aja siswa tuh diajak ke hutan nih, habis itu meneliti daun tuh, nah daun tuh menghitungnya berapa jumlahnya yang tulang daun itu numerasi jawabannya berapa jumlah daun yang ngarannya yang tulang-tulang itu menghitung itu numerasi juga. Habis itu mata pelajaran olahraga, jadi siswa itu menghitung jarak yang ditempuh misalnya dari sini ke sana, atau misalnya menghitung keliling lapangan dan lain-lain, itu menghitungnya adanya tapi mata pelajaran lain. Atau misalnya kayak bahasa Indonesia disuruh menghitung jumlah kalimat atau jumlah kata yang mengandung kata sifat dalam sebuah teks. Atau misalnya IPS bisa juga menghitung jumlah pulau misalnya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, melatih guru dalam pembuatan soal literasi, numerasi level 1 dan 2. Kemudian melatih siswa dalam menjawab soal literasi dan numerasi level 1 dan 2. Kemudian kita di sini akan melaksanakan analisis soal, bisa soal atau contoh soal, nanti kita jawab bersama-sama. Mungkin sampai di sini dulu yang mau sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rita. Kepada Ibu, silakan. Sedikit minta waktu juga belum. Jadi ketika kami mengikuti pelatihan, kami dituntut untuk melakukan berbagi kembali dengan teman-teman yang ada di sekolah masing-masing. Jadi untuk menggiring semua dan di BPG ada mungkin gitu nanti ini perwakilan kami berdua kemarin. Jadi ini sebenarnya PR kita bersama. PR kita untuk membiasakan anak kita menghadapi soal. Jadi ada PR kita pada bidang literasi tadi yang masih kuning dan numerasi yang masih merah. Jadi ini semuanya tidak tertumpu pada guru matematika, tapi semua guru mata pelajaran harus mensukseskan ini. Jadi mulai sekarang berarti kita harus mengubah mindset kita dalam membuat soal itu. Jangan hanya level 1 ya, level 1 itu mungkin mengingat, memahami dan sebagainya, tapi cobalah tingkatkan ke level-level berikutnya. Ini rencana tindak lanjut yang akan ulun lakukan ketika sudah pulang. Nanti ini melakukan PRW juga membuat ini. Ini rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan. Literasi pada siswa sudah kami lakukan hari ini tadi, kelas 7 dan kelas 8. Jadi kelas 9 tidak usah lagi. Terus untuk melatih guru-guru nih sekarang ya di jam ini kita menggunakan waktu yang seefektif mungkin. Jadi ada beberapa level. Ini kompetensi literasi. Kita ini berada di fase D. Nah, di situ beberapa ada level nanti pada ketika anak menjawab soal ANBK itu sampai biasanya pada level 3. Nah, ini pada kompetensi literasi numerasi ulun singkat litnum. Pada level 1 biasanya mereka masih menemukan informasi. Ini soal-soal yang dihadapi oleh siswa kita Bapak Ibu di ANBK. Jadi satu orang itu mungkin menghadapi puluhan soal. Yang ulun print dan fotokopi ini hanya satu wacana. Satu wacana itu soalnya bisa 4, bisa 3, bisa 4 anak-anak soalnya. Nah, ini contoh gambaran yang dihadapi oleh siswa kita. Jadi tampil soal itu berbentuk kasus atau berbentuk kalau bahasa Indonesia deskripsi.
seperti itu yang dihadapi oleh siswa kita. Itu hanya satu wacana saja ulun tampilkan di wacananya mungkin hanya 6 tapi anak-anak. Nah, seperti itu deskripsinya. Itu contoh-contoh dari kompetensi literasi yang dihadapkan pada anak kita. Tadi di kelas juga anak kita mengeluh, dibaca ini bu aja, dibaca ini bu aja ini aja. Untuk menjawab satu wacana ada beberapa soal lahirnya yang melahirkan 4 soal. Nah, jadi dibaca ini bu aja, mengeluh sudah mencari jawaban. Jadi untuk tadi hanya satu orang satu wacana saja ulun bagi juga di kelas. Itu pun mereka sudah mengeluh. Artinya tingkat literasi anak kita perlu kita biasakan lagi bersama-sama. Terus mungkin ada yang ini ada juga tadi yang ulun bagi ini. Ada yang sama. Nah, ini juga kejelian mereka. Nah, jadi dari teks yang dibuat akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Anak kita bingung bingung anak kita, nah kayak apa ini bu? Nah, seperti itu. Jadi mulai sekarang kita biasakan untuk membuat soal berbentuk deskripsi atau berbentuk wacana seperti ini yang melahirkan nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau ini ciri level 1 mengakses informasi. Kalau level 2 ini sudah mulai memahami dan menganalisis. Ini level 2. Level 3 sudah mengevaluasi dan merefleksi. Kalau level 4, level 5 sampai level 6 yang pembuktian itu nanti kita di kayak di project gitu nah. Kalau hasil project itu untuk level 6 sudah. Kalau KNBK kita sampai ke evaluasi kita lah untuk level 3 aja. Tapi tadi sampai level 3 kan kita ternyata rendah. Kalau dari tingkat dunia kita nomor berapa Pak? Satu lagi katanya Thailand deh. Negara Thailand yang terakhir kita masuk di atas Thailand. Ternyata satu negara lagi kita di ASEAN Pak. Kalah dengan Malaysia. Ternyata terakhir itu Thailand, di atas Thailand kita nomor 2 dari terakhir Pak peringkatnya untuk tingkat ASEAN kita. Nah jadi tadi apalagi kita kan bupati kita, kepala dinas kita, ini memang mengadakan program ini. Jersidin kita sudah dikenal oleh pusat, oleh ngarannya pemerintah pusat nasional Hulu Sungai Tengah kita ini. Makanya yang melakukan pelatihan seperti ini hanya Hulu Sungai Tengah saja. Dananya tuh untuk pendidikan Hulu Sungai Tengah kayaknya dibesarkan sekali. Makanya diadakan pelatihan seperti ini. Kabupaten lain tidak ada di pelatihan seperti ini. Rapornya diperiksa lalu didatangkan gurunya ke Banjar dilatih, tidak ada, hanya kabupaten kita. Makanya ini kayaknya ikat pinggang tuh dikancangi. Nah, dikancangi untuk tiap-tiap sekolah yang masih merah itu dikirimlah, termasuk kita yang kali ini. Yang sudah hijau kali dikirim SMP lain. Nah, oleh karena itu ini merupakan PR kita bersama. Sekilas tentang tadi wacana-wacana seperti itu, kita nanti bersama-sama belajar membuat soal yang yang merangsang anak untuk pertama literasi, yang kedua nanti numerasi. Dan ini tadi sekali lagi bukan tanggung jawab ibu matematika saja, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Untuk kedepannya kita ulangan harian, ulangan PTS, dan ulangan terakhir, ulangan umum nanti kenaikan kelas, kita jangan lagi bentuk soal apa, bagaimana, tapi bentuklah seperti ini, wacana, deskripsi, untuk melatih anak kita, untuk kelas 7 dan 8. Supaya anak ada bingung lagi, dia terbiasa sudah nantinya menghadapi soal seperti ini. Karena gambaran kedepannya seperti ini terus, soal yang dihadapi oleh anak kita. Kita nih bingung mengisi apa lagi anak kita. Lainnya nanti rawah aja. Nah, hasilnya mungkin ya seperti gambaran tadi. Tapi sebenarnya bukan hanya gawian anak kita tadi yang menghasilkan rapot kita merah dan kuning tadi, tapi termasuk kita juga, guru-gurunya. Jadi PMM dikerjakan, bagamatan. Terus ada isian-isian lain yang yang misalnya pelatihan berapa kali, misalnya kan ada tuh data-data tuh jadi isi yang dari dinas, kan ada kemarin yang itu Bu lah, pelatihan berapa kali itu, apakah isi berdatang tuh kayaknya waktu yang momen di pas rumah ibu ayo, nah itu diisi juga karena dinas akan merekrut data itu, semuanya nih termasuk ini itu semua diisi karena terbaca kita belum, dulu kan bisa melakukan pelatihan, jadi kita bisa buat pelatihan apa namanya diisi piagam, dibuat juga, dilaporkan, karena nilai itu berpengaruh ke rapor kita, rapor guru di dalam sini lalu tergabung jadi rapor sekolah, termasuk anak kita. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan ibu, mungkin ibu pasti ada ibu yang ditekan, pasti ibu dulu yang dari dinas nih, kepala sekolah dulu.
Memang literasi numerasi ini tidak hanya di tahun ini ya, tahun kemarin itu juga masih rendah, bahkan ada yang turun nih nilainya dari tahun 2021. Makanya kemarin waktu dinas itu kita nggak termasuk karena nilai kita masih dianggapnya masih tinggi. Tapi kemarin numerasinya yang rendah, mulai 2021 sampai 2022 ini rendah. Makanya kemarin saya usul ke Bapak, bolehlah kami ikut karena kami tidak masuk di data. Oh boleh, silakan datang. Jadi kayaknya yang SMP 19 HSD yang kemarin yang nggak ada di data, yang datang kayak cuma SMPN 19 HSD saja. Karena sebenarnya kita tidak termasuk, karena yang diutamakan kemarin literasinya. Karena literasinya kita walaupun orange, tapi kita masih nilainya masih bukan berapa gitu ya, jadinya masih nggak dianggap rendah. Tapi karena kita numerasi dan masalah ini itu sudah mulai 2021 kan kita bingung nih kayak apa nih numerasinya, seperti apa soalnya, dan dia ke siswa seperti apa. Nah itulah kemarin kenapa saya nekat ikut kegiatan itu. Nah ternyata kita sekarang sudah ada gambaran gimana literasi, gimana numerasi, dan saya berharap literasi dulu kita sudah ada jam khusus sebenarnya sebenarnya. Rencana saya memang arahnya ke situ. Tapi karena mungkin teman-teman masih belum paham, jadinya nggak kesampaian, ya kan? Jadinya sebenarnya literasi itu sama numerasi sebenarnya saya buatkan jadwal khusus itu sebenarnya larinya arahnya saya mau ke sini. Jadi di situ siswa diajari yang terkait literasi, menjawab soalnya bagaimana, dan numerasi bagaimana. Karena kemarin belum ada dibentuk tim dan segala macam dan masih kabur, jadinya kemarin saya mintanya ke Ibu Ayu aja yang untuk numerasi sedikit-sedikit diselipakan untuk numerasinya. Kalau untuk literasinya, memang hanya siswa itu memahami isi bacaan. Tapi mungkin untuk awal-awal siswa kita ini kan dari awal sudah untuk membaca aja minatnya masih belum ada, masih rendah. Dan kemarin saya coba juga sudah saya paksa pinjam buku, habis itu saya suruh membaca, saya kasih waktu 1 minggu. Itu saya suruh mengisi lagi apa yang dibaca, ikuti yang ditulis saja judulnya saja, ya kan? Yang ditulis saja judulnya saja, habis itu dikumpul masing-masing yang mengumpul itu pun nggak semuanya mengumpul. Jadi saya berharap dengan adanya Ibu Ida sama Pak Erwin ini, jadi saya maunya lebih terkoordinir lagi. Jadinya seperti itu. Jadi untuk literasi numerasi seperti Pak Erwin tadi yang 10 menit mau membaca, semua Bapak Ibu guru yang masuk kelas itu bagus juga. Jadi mau 10 menit, jadi Bapak Ibu guru masuk kelas, ngajar, menyediakan waktu 10 menit untuk membaca masing-masing Bapak Ibu guru itu bagus juga. Soalnya hanya membiasakan dulu anak itu membaca. Setelah dia terbiasa membaca, jadinya dia akan berpikir ke berikutnya lagi. Kalau membaca aja dia nggak terbiasa, nggak mulai, nggak mungkin kita bisa meningkat untuk tingkat selanjutnya. Dan untuk soal-soal yang literasi numerasi ini jangan waktu kali Bapak Ibu ulangan harian pun bisa diselipkan. Jadi tidak usah waktu kita UTS pas atau yang terakhir. Jadi ketika ulangan harian bisa Ibu selipkan yang literasi numerasinya. Memang tidak hanya untuk numerasi, memang tidak hanya matematika. Mungkin nanti bisa kayak Ibu Dina ini kan mungkin kan belum paham nih. Nah kayak Pak Udi ini PPKN nih, numerasinya seperti apa? Nah, karena kita sudah ada yang diutus, jadi bisa ditanyakan ke Ibu Rita atau ke Pak Erwin. Jadi sekarang kan kita sudah terkoordinir istilahnya karena sudah ada tim khususnya. Jadinya kalau nggak tahu bisa ditanyakan langsung Ibu Rita. Jadinya untuk soal misalnya kalian ulangan harian pun biasa kan seperti itu, atau tugas-tugas yang biasa habis mengajar ada tugas biasa nggak usah banyak-banyak memang. Satu yang penting mereka mengenal yang soalnya seperti ini, ada yang model yang lain lagi, ada yang memilih, habis itu ada yang memilih pilihan ganda seperti itu. Dan saya berharap untuk semester ini semoga aja ini bisa berjalan, ya. Kita semua sama-sama. Kalau memang kita nggak tahu, nggak bisa saling membantu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Bu Ayu ada Audin? Tambahan dari mampu takon aja Pak. Oh iya, silakan Pak. Waktu SMP 1 kan sudah lama melakukan itu untuk literasi. Cuma yang sedikit agak bingung mungkin di materi bulan ini Bu, untuk menerapkan numerasi itu
apalagi mungkin kasusnya banyak bersinggungan dengan masalah norma, dengan masalah hukum. Jadi perlu bimbingan nanti Pak Elwin, konsultasi berita untuk menemukan ini materi ini numerasinya kayak apa. Dan selama ini kami dulu tuh hanya diterapkan literasi aja Bu. Untuk numerasi itu waktu itu hanya beberapa orang mewakili, itu pun ada diwajibkan waktu kami di sini satu tuh kan diwajibkan. Cuma yang diwajibkan itu hanya literasi 10 menit seperti supaya tadi wajib membaca buku apapun. Nah, tapi mereka nanti melaporkan hasil bacaan bukan hanya sekedar kalau disuruh membaca kan ada kadang-kadang anak itu sudah katanya kan nyatanya nggak membaca Bu. Ya, Nah jadi kita buatkan nanti mungkin semacam buku, kemudian dia punya buku daftar, dan di situ kita susun ternyata judul bukunya apa yang dia baca, kita berikan checklist nanti. Nah terus dari hasil bacaan itu seperti Pak Erin bilang tadi, dia mendapatkan kesimpulan apa dari yang dibaca. Nah itu kita buatkan semacam buku laporan apa, nanti dikumpul di atas Ya meja. semacam kayak dulu Ibu Ita ingat Dikumpul di atas meja. Lanjutin yang tadi, dia harus membaca karena di situ harus membuat kesimpulan. Nah jadi tindak lanjut literasi itu anak harus wajib ada kolom di situ kesimpulan dari dia baca apa sih wacana dia baca kesimpulannya apa. Berarti kan dia baca, kalau dia tidak membaca berarti dia nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Jadi ulun ada mata pelajaran ulun nih kayak yang di umum paling kita kayak apa globalisasi boleh. Nah dampaknya, nah jangan kayak itu tuh kayaknya Pak diminta orang lalu ulun ambil dari apa yuk? Oke, nah kayak itu jadi kada apa tadi mengaitkan aja tadi materinya globalisasi, tapi mengaitkan ke dunia luar. Ulun harus informasi globalisasi ini berarti berapa isi HP misalnya, berapa peningkatan HP. Nah itu model itu informasi dari koran, mungkin informasi dari berita-berita. Nah itu harus ulun apa yuk adopsi. Nah lalu ulun tampilkan dalam bentuk soal. Itu kalau untuk numerasi atau mungkin apalah data statistik apa kajian. Kayak itu kayaknya tampilannya kalau materi-materi nah kayak itu tadi. Nah, tingkat apa yuk kriminalitas misalnya. Tingkat kriminalitas di kabupaten kita. Nah berarti kita mencari infonya di mana? Mungkin di Habai Banua. Nah, cari ya. Tingkat kemiskinan enggak atau materi apa pokoknya yang ada kaitannya itu tampilkan dalam bentuk atau kalau numerasi tadi bentuk tabel, data statistik atau grafik kayak itu. Kalau numerasi ya dalam bentuk wacana berita. Kalau mungkin seperti itu Pak. Terus untuk yang lain kita bersama-sama aja Pak belajar. Ulun belajar bila kami kada kawat karena kami bertakon ulang ke lain kayak Pak PPKN ada juga kemarin Pak mata pelajarannya khusus BK ya juga Pak Abu Ain. Jadi khusus bulan Parahli itu sekelompoknya membahas juga tentang CP. Jadi bubuhan pian buka aja di PMM yang belum punya CP, unduh aja untuk membuat modul. Itu modul di Arokan juga tuh. Kita harus punya modul. Jadi unduh aja di PMM kita tuh masing-masing buka ada CP masing-masing. Lalu kita bersama-sama buat modul dan sambil juga berjalan kita literasi dan numerasinya sehingga bagaimana. Ya, kalau balik lagi berarti untuk kegiatan kami berbagi hari ini ulun cukupkan dulu. Nah, nanti kita sambung lagi bila ada tambahan dan masukan Bapak Ibu sekalian. Kami sangat mengharapkan dukungan kita beretaan karena ini PR kita bersama. Mungkin itu saja dan ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.